Guys, matang di review barang murah. Nah, di episode kali ini kita akan bukan mereview sih sebenarnya, mengevaluasi lagi HP yang sudah kita beli guys. Nah, jadi selama ada yang sudah 1 bulan, ada yang sudah 2 bulan, ada yang sudah 3 bulan, kita evaluasi nih. Ini ada 9 HP guys ya. Itu dimulai dari harga 300 ribuan sampai 1,5 jutaan. Nah, swap baru kita beli kan wajar lah ya. Wajar HP-nya masih bagus, masih lancar, masih mantap, tapi belum tentu udah 2 bulan bagus nggak gitu ya, bagus nggak. Nah, jadi kita lihat lagi guys, nah kita evaluasi lagi, ternyata hanya yang baru 2 bulan udah kurang mantap performanya, atau sudah sampai berbulan-bulan tapi performanya masih mantap. Nah itu guys ya. Nah ini kita evaluasi lagi apa aja HP-nya guys, langsung kita lihat guys. Nah ini guys, HP pertama Sony Docomo Z5 ya guys ya. Ini RAM-nya 2 GB, memori 16 GB. Nah ini review lengkapnya ada di atas guys ya, di sini di atas tuh, kanan atas tuh di sini nih, atau kalau nggak ada di deskripsi guys ya. Nah video itu ada deskripsi, silahkan dicek ya videonya guys ya. Nah ini ya, kita lihat dulu dari fisiknya ya guys. Ini udah berapa bulan ya, udah 6 bulan ya guys gua pakai ya, 6 bulan gua pakai. Ini dari fisiknya tuh masih mulus guys ya. Nah, ini masih mulus banget guys nih, walaupun digesrek-gesrek digosok-gosok gitu ya, udah entah kemana-mana gitu ya, masih mulus. Atau bahannya memang bahannya mulus gitu guys ya, bukan kaca tapi plastik, tapi mulus ya. Ini kayak di apa ya, kayak dilapisi kayak gitu ya, tapi nggak ada lecet pun guys nih. Kalau kelihatan masih baru tuh masih bagus nih, kayak baru itu. Nah depan pun juga nggak pakai anti gores ya, gue pakai biasa aja tuh juga masih mulus guys nih. Gue lap dulu ya nih. Nah masih mulus guys nih, itu debu doang ya ini ya. Sebenarnya mulus. Nah, terus juga performanya guys ya, selama 6 bulan nih gue pakai Z5, ini kan gue beli bekas juga ya, pasti sebelumnya udah dipakai juga sama pengguna sebelumnya guys ya. Nah ini gue pakai selama 6 bulan ini, performanya itu masih stabil guys, masih stabil beneran, gue juga nggak bohong nih, performanya masih stabil dari pertama gue beli sampai sekarang, itu masih bagus performanya guys. Nah terus juga kalau untuk main game ini, kalau misalnya kalau kalian mau main game Genshin Impact itu masih berat ya karena speknya rendah. Tapi kalau misalnya mau main PUBG, Mobile Legend, nah itu masih lancar banget nih guys. Bahkan sekarang pun masih lancar nih Sony Xperia. Ini gua nggak bohong ya. Nah, silakan nanti kalau mau coba juga. Ini di harganya sekarang itu 500 ribuan, ada yang 400 ribuan juga. Tapi pastikan di sellernya minta yang benar-benar sudah dicek guys, dicek kualitasnya, jangan sampai dikirim yang barangnya nggak bagus, terutama baterai guys ya. Ini kalau gue lihat dari review orang-orang, ini baterainya itu kurang mantap guys ya, tapi karena gue dapatnya dari awal tuh baterainya masih udah bagus ya, sampai sekarang pun juga udah masih bagus, karena gue mainnya nggak ganas gitu ya, main biasa-biasa aja gitu. Baterainya lemah gue cas, baterainya terisi gue main lagi, lemah gue cas lagi. Nah ini masih mantap baterainya, terus kualitasnya juga masih bagus, ini ya hardwarenya masih mulus. Nah terus juga dari spek dan sebagainya nggak ada kendala, force close nggak ada, seperti itu masih lancar banget guys ya. Jadi kalau kalian ada budget 500 ribuan untuk di HP second, nah ini mantap. Nah tapi kurangnya HP ini layarnya tuh kecil banget guys nih, dimensinya tuh kecil banget nih. Nah ini ya, ini kecil dimensinya. Nah, jadi tapi nggak apa-apa sih, masih enak digenggam gitu ya. Tapi kalau untuk gaya-gayaan ya wajar.
Kalau nggak gayaan yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya untuk fungsi, nah ini masih mantap guys ya. Harga di 500 ribuan. Atau mau beli adik ya, adik mau kuliah online, nah ini bisa juga ya. Adik masih SMP, SD masih bisa, masih bagus guys. Kamera pun juga bagus nih guys ya. Kameranya itu udah 23 megapiksel loh sebenarnya. 23 megapiksel. Bayangin lah, sekarang ini orang udah buat HP yang kamera yang segede-gede ini, tapi dulu ya Sony udah mulai ya dari HP ini, di HP Sony Xperia Z5, HP dengan kamera 23 megapiksel. Kameranya bagus guys. Nah, jadi segitu aja untuk Docomo ini. Ya, nanti silakan teman-teman kalau mau searching mau beli ini di kemana belinya di Tokopedia ya. Gua kemarin beli Tokopedia, itu searching aja Sony Docomo Z5, atau nggak pakai Docomo juga boleh, Sony Xperia Z5. Nah, cari yang sellernya itu terpercaya guys, sellernya terpercaya, dicek lagi, oke sellernya ini terpercaya, bagus gitu ya, bintangnya udah tinggi gitu ya. Nah, dan recommended seller, star seller atau recommended seller itu bisa dipercaya. Ataupun beli di Shopee itu ya. Shopee juga banyak sih toko-toko yang seller-seller yang terpercaya ya, banyak ya di Shopee. Tinggal dicari aja guys. Sony Xperia Z5. Oke, Z5 atau Docomo, Sony Docomo Z5, makanya Z5. Nah, gue juga pernah pakai ya yang Z3 ya guys ya. Ini Z5. Z3 itu kurang mantap guys, nggak tahu kenapa kurang mantap ya, karena ada ngelek juga ya dikit-dikit ya, walaupun masih wajar gitu ya, tapi dibandingkan dengan Z5 ya, Docomo Z5 ini lebih bagus ya. Docomo Z5 versus Z3 ini lebih bagus yang Z5. Terus juga dari tampilan tuh juga lebih bagus Z5 ini guys dibanding Sony Xperia Z3 guys. Nah, itu juga perbandingannya. Untuk seri Docomo Z1, Z2, Z1, Z3, Z5, gue paling recommended yang Z5 ini guys. Atau kalian mau pakai yang versi yang big, yang kan ada Z5 big, nah itu juga boleh, lebih bagus tuh. Layarnya lebih gede, speknya juga sama ya, tapi speknya kurang lebih mirip-mirip ya, tapi layarnya lebih gede dan lebih enak makanya main game. Ini kan kecil layarnya. Kalau game pun agak susah kecil ya, kecuali tangannya masih tangan SMP, anak SD masih wajar, masih bisa. Oke, ini untuk review pertama Sony Docomo atau Sony Xperia Z5. Kita lanjut ke HP selanjutnya guys. Oke guys, balik lagi di review barang murah. Nah, di HP kedua ini adalah HP Kyocera Quaphone. Ini untuk untuk reviewnya, review lengkapnya itu ada di deskripsi juga, silahkan dicek. Kyocera Quaphone. Nah, ini gue jelasin nih. Ini HP-nya gue pernah pakai bulan pertama, bulan kedua itu HP ini mantap guys ya. Gue jujur nanti gue sebutin kelemahannya. Ini HP-nya mantap. Kalau main PUBG itu nggak nge-lag, nggak masalah, nggak ada force close. Mobile Legend juga nggak masalah. Nah, tapi kalau Genshin Impact nggak kuat. Oke, kalau ini Genshin Impact nggak kuat. Harganya itu 500 ribuan nih, wajar ya. 500 ribuan Genshin Impact kalau mau coba nggak akan bisa. Nggak bisa sih, bisa tapi nggak lancar, patah-patah guys ini. Tapi kalau PUBG Mobile Legend ini lancar guys, itu gua rasain. Nah, nih kurangannya nih guys. Oh, nanti dulu gua sebutin kelebihannya dulu. Kameranya walaupun masih sederhana ya, 16 megapiksel, ini masih bagus lah ya. Kamera untuk rekam, selfie masih bagus. Tapi kelemahannya ini guys ya, ini gue sebutin kelemahannya tuh baterainya guys. Nih baterainya tuh bocor guys, baterainya bocor, nggak tahu ya, gue ngecasnya tuh nggak terlalu banget ya, nggak terlalu ganas banget sampai semalaman ngecas, enggak,
tapi gue makanya normal, wajar habis baterai ngecas main gitu kan. Nah ini bocor. Nah kenapa bisa bocor ya, tapi nggak tahu ya, entah spek dalamnya, hardware dalamnya nggak tahu ya. Itu mudah panas ya guys ya, agak ada panas-panas dalamnya, tapi kalau menurut gue sih panas itu nggak terlalu overhead ya, masih wajar lah gitu ya, dalam tingkatan yang wajar. Nah tapi itulah makanya nggak tahu juga apa sih masalahnya kok baterainya bisa bocor, bisa apa kualitas build baterainya tuh mas kurang gitu ya, kurang kurang bagus baterainya nih guys ya. Nah terus juga pas gua cari baterainya itu susah juga ya. Benar, susah nih nyari baterainya walaupun kayak gini. Nah ini gua buka dulu ya nih. Nah ntar ya guys ya, ini kita buka dulu. Oh, susah ya. Nanti deh, gue belum pernah bukanya juga sih sebenarnya. Nanti deh. Nah, pokoknya itulah baterai itu apa ya? Aneh ya, gembung nih guys. Lihat, lihat, lihat. Lihat aja nih. Nih ya, nih. Nah, tuh. Kan kelihatan tuh nonjol guys ya nih. Agak gembung nih guys. Gue cari nggak tahu juga cari baterai untuk Kyocera Qualcomm sekian sekian tipenya, tapi nggak ketemu gitu. Atau jadi susah kayaknya. Tapi kalau untuk performanya bagus. Nah mungkin bisa jadi kita bisa minta juga sih ke sellernya, ada nggak stok baterai ini. Itu belum gue coba, mungkin ada sih sellernya stoknya baterainya ya, tapi nantilah, gue juga belum nggak terlalu pakai HP ini ya, jadi gue beli ya untuk gue review aja, nggak gue jual ya, gue tumpukin aja. Jadi gitu guys ya. Nah itu baterainya kurang, terus juga uh, susah nyari baterainya. Nah itu kelemahannya. Tapi kalau dibandingkan Sony tadi ya, ini bandingkan Sony ya, performanya itu dibanding Sony tadi ini 11-12 ya guys. Artinya kecepatannya, mainnya enak atau enggaknya ini 11-12. Oke, 11-12 ya. Nah, masih lancar, duanya lancar. Baterainya, oh ini jauh banget, ini sampai sekarang belum bor baterainya guys, masih normal. Ini udah bocor baterainya. Oke, harganya pun juga sama, kurang lebih 500 ribuan, tapi ini layarnya kecil, layarnya Sony ini ya, layarnya kecil. Nah ini jadi layarnya kecil. Tapi kalau mau beli yang Sony, tinggal beli Sony yang itu guys, apa namanya, yang versi big. Oke, jadi 5 big. Tapi kalau dibandingkan dengan ini Kyocera Qualcomm, gua kurang recommended karena gue kecewa sama baterainya. Tapi kalau dari performa ini mantap sebenarnya guys, mantap. Oke, jadi segitu aja untuk Kyocera Qualcomm. Lengkapnya ada di deskripsi. Kalau mau beli minta sama sellernya cadangan baterai. Benar, minta cadangan baterai, beli baterai juga satu untuk ini. Jadi kalau beli HP ini juga beli baterainya juga, itu harganya 500 ribu. Tinggal beli baterainya berapa, dia jualnya berapa gitu, ada 70 ribu atau 50 ribu. Tapi kalau mau lebih enak ya enak ini, atau beli versi yang big. Oke, nah nanti kita bandingkan dengan HP yang lain. Oke, segitu aja untuk Kyocera Qualcomm, kurang recommended karena baterainya, tapi performanya oke. Nah ini guys, ini HP ketiga ya. Nah ini Fujitsu Aero F404F. Nah jadi ini kemarinnya waktu gua buat video ini itu gua tes game Free Fire guys ya, Free Fire. Nah itu Free Fire masih ada nge-lag dikit lah ya guys. Nah tapi nggak bisa itu kalau kita mainkan PUBG ya.
PUBG itu nggak bisa diinstal di HP ini. Apalagi Mobile Legends juga nggak bisa diinstal. Apalagi Genshin Impact, mimpi kali ya install Genshin Impact di HP ini. Nah, jadi ini main Free Fire masih bisa, tapi masih ada lag-lag dikit kalau misalnya udah agak lama makanya ya. Ini harganya itu 300.000. Sekarang tuh 200 berapa ribu lah ya. Nah, ke 300.000. Nah, tapi ini jangan beli ini guys. Jangan beli ini. Ini HP-nya itu Android-nya Android KitKat. Android KitKat tuh udah kita tahu ya sekarang ya. Itu nggak bisa lagi WhatsApp. Nggak bisa lagi Play Store-nya terbatas, nggak bisa lagi Play Store ya. Play Store nggak bisa lagi. Itu download aplikasi melalui pihak ketiga ya. Aplikasi yang selain Play Store. Tapi nggak bisa lagi guys ya. Jadi itu Android KitKat. Kalau cuma untuk pakai untuk telepon, untuk telepon lah, untuk itu masih bisa. Tapi kalau untuk WA nggak bisa lagi nih guys. Nah, jadi ini HP ini Fujitsu Aero F04F itu nggak gua rekomendasikan. Tapi kalau untuk telepon masih bisa. Terus juga kalau main game itu Free Fire bisa, tapi kalau udah agak lama dia nge-lag. Mobile Legends nggak bisa, PUBG nggak bisa. Oke. Nah, jadi kalau mau lihat review lengkapnya itu ada di deskripsi guys ya. Deskripsi silakan dicek Fujitsu Aero M404F. Nah, dibandingkan yang sebelumnya tadi Sony Xperia kan ukurannya sama ya, ukurannya mirip. Tapi ini lebih bagus. Ini masih bisa dipakai, WhatsApp masih bisa, telepon masih, video call aman lah pokoknya semuanya. Kalau ini masih bisa juga nih guys, WhatsApp masih bisa, tapi kelemahannya di baterai. Kalau ini sangat tidak recommended. Tapi kalau ada seller yang jual ini kan, oh bisa tuh bohong guys ya. Karena ini Androidnya udah masih Android KitKat jadul ya, nggak bisa lagi. Nah, jadi lebih baik beli yang ini atau ini gitu ya, yang bagus gini. Kalau ini baterainya kurang bagus, ini bagus. Sony Z3 minimal, Z5 Z3 untuk HP yang sekelas harga ini 300, 500, 500. Oke, kita lanjut ke HP selanjutnya guys. Nah, ini HP lanjutan nih guys, Kyocera Raver ya, sebenarnya Raver KYV40 guys. Nah, ini dari tampilannya dulu guys ya. Ini bagus ya kalau untuk pakai cewek ya. Bentukannya itu bagus, elegan bentukannya. Warnanya juga pink, ada yang warna putih ya guys ya. Ini warna pink. Terus juga ada action kayak emas warna kilat gitu ya. Nah, kalau untuk cewek ini keren lah, masih bisa lah untuk anak-anak SMP dan SMA. Nih bentar ya guys, gua ambil yang warna putihnya, ini warna pinknya. Nah, ini yang warna putihnya guys nih. Oke, ini warna pink, ini warna putih. Sengaja gua beli dua nih, buat koreksi guys ya. Nah, ini dibandingkan yang 3 tadi, dibandingkan Sony, dibandingkan Qualcomm, Kyocera juga ya. Ini Kyocera juga, ini Qualcomm. Tipe Qualcomm ini Raver. Dibandingkan ini jelas banget. Ini HP ini Kyocera Raver ini lebih bagus guys. Lebih mantap ini guys ya. Nah, kenapa lebih mantap? Sewaktu gue main PUBG, Mobile Legends, terus Free Fire itu sama sekali nggak nge-lag di sini guys. Tapi walaupun memorinya itu 6 memorinya itu RAM-nya 2 GB, memori 64 GB. Nah, tapi lancar nih guys, ini jelas lancar ya. Terus juga ini nggak panas gitu ya, nggak mudah panas. Dan satu lagi ini nggak force close ya kalau kita udah main lama. Dibandingkan ada HP yang nanti setelah ini
ada force close, tapi ini nggak force close dia, masih lancar guys ya. Kalau kita main agak lemah sedikit gitu ya. Nah terus juga baterainya itu ini kuat, masih kuat. Gue beli satu, baterainya kuat. Beli lagi satu lagi, ngecek baterainya kuat, dikasih reseller. Nah, jadi kalau minta mau beli yang ini, silakan searchingnya di Shopee boleh. Kyocera Raver ini misalnya KYV40. Itu ada nama tokonya itu Bistore, nggak salah, Bistore. Nah ini jual ini, minta ke sellernya baterai yang paling kuat ya, yang baterai masih tahan gitu ya. Nah, rugi kalau misalnya baterainya udah nggak kuat. Nah ini recommended banget buat kalian yang mau main Free Fire, mau main Mobile Legends, mau main PUBG tapi dengan budget terbatas. Berapa harganya ini? Harganya ini itu cuma 500 ribuan guys, nggak nyampe 600 ribu, 500 berapa, 550 ribu nggak salah gua, 550 ribu nih harganya. Terus juga kalau Shopee kan ada gratis ongkir ya, ini udah gratis ongkir dan pengiriman itu cepet banget guys. 2 hari kemarin gua beli, ini 2 hari, ini juga 2 hari kerja ya, minggu nggak termasuk. 2 hari kerja tuh udah sampai barang. Nah ini guys, jadi dibandingkan dengan 3 HP yang awal tadi, ini lebih bagus guys, lebih lancar, desainnya tuh juga elegan. Oke, satu lagi nih, ini ya, ini gua gesrek tuh sering main ya. Nah ini itu nggak ada kelihatan banget lecetnya guys. Nah dia masih mulus sebentar. Nah ini masih mulus guys. Nah nggak lecet-lecet banget ya. Nah ini udah gesrek banyak, di gesrek guys. Nah masih mulus banget guys. Nah ya, kelihatan. Nah, ini nggak tahu bahannya tuh juga bagus gitu ya. Nah ini mantap nih guys. Jadi kalau misalnya punya budget 500 ribuan, nah jadi beli ini, oke, tadi beli ini Kyocera atau Sony ini, oke, Sony Z5. Tapi ini hati-hati, ada seller yang jualnya dengan baterai yang kurang bagus. Nah ini hati-hati, tinggal dicek aja seller yang terpercaya. Ini juga gua seller yang terpercaya di Bistore namanya. Kalau mau beli boleh di Bistore, searching aja di Shopee Bistore Kyocera Raver itu ya. Nah Raver KYV40. Nah untuk review lengkapnya dan gua tes gamenya, game tesnya itu pernah kan, itu deskripsi, ada linknya, ada di deskripsi, silahkan kalian cek. Kyocera Raver KYV40 itu gua pernah tes PUBG Mobile Legends. Nah itu lancar, silahkan dicek, itu juga ada di atas tuh linknya, tinggal diklik atau di bawah ya, silahkan di deskripsi. Nah oke, kita lanjut ke HP selanjutnya guys. Lanjut ke HP yang keempat. Oke, 2, 3, 4, oh sorry 5, yang kelima ya. Ini apa yang kelima? Ini kita ke brand Sharp ya. Ini Sharp tipe Basio, Sharp Basio. Ada Basio ya, Basio. Oke. Nah, ini salah satu HP yang juga recommended ya, selain yang Kyocera tadi. Nah, tapi oke, gue dari luar dulu ya, dari luar, nanti gue sebutin kelemahannya. Dari luar itu, ini salah satu HP yang paling mulus yang gue mainkan, yang gue playnya itu, gue mainkan tuh geser-geser ke lantai kemana-mana nih, masih mulus mengkilat ya, masih mulus. Oke. Jadi dengan build yang seperti ini yang masih mulus ini, kelihatan kayak masih baru nih guys, dari depan juga gitu kan masih mulus. Nah kelihatan, masih kilat tuh. Belakangnya pun juga gitu kan. Ini
pernah gua tes main PUBG juga, main Mobile Legends juga guys nih. Oke, silakan nonton video ini di bawah ya. Tapi kalau ini gua review sedikit pengalaman gue pakai ini selama 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, Sharkbasio ini salah satu HP yang lancar ya kalau main game, dan juga nggak close. Oke, gamenya khususnya PUBG Mobile Legends ya. Gua nggak bicara tentang Genshin Impact. Otomatis kalau spek kayak gini nggak bisa main Genshin Impact. Nah, ini guys ya, ini lancar. Oke, terus juga nih kelebihan HP ini ya, kameranya itu guys. Nih, kameranya itu udah 4K loh guys. Lihat ya, ini videonya tuh udah 4K. Terus juga stabil guys ini. Nah ini, lihat nih settingannya, nah udah 4K ya nih. Ini untuk ngerekam kamera belakang ini bagus banget guys. Terus juga hasil fotonya juga bagus. Itu lihat di reviewnya di deskripsi ya. Itu udah 4K artinya gambarnya itu tajam. Oke. Ini ada yang Full HD dan ke bawahnya selanjutnya. Nah ini bagus banget guys untuk video-videoan ya, buat konten-konten YouTube juga. Itu stabil ini guys, ini stabil secara rakter ini. Tapi fisiknya ini agak aneh ya guys. Agak aneh. Kenapa gua agak aneh ya? Di sini tuh ada tombol. Ada tombol telepon, oke. Nah, ada tombol home, oke. Ini tombol nih, bukan infrared gitu ya, tombol. Ini tombol mail, pesan email atau SMS. Nah, gitu kan? SMS. Tombol. Jadi agak aneh, kayak alien, HP alien. Tapi lancar nih. Terus kamera belakang itu kayak ada tutup gitu, pelindung gitu ya. Kayak apa ya? Kalau mungkin bagi sebagian orang ini unik ya, HP desain kayak ini unik. Tapi menurut gue ini HP kayak alien gitu ya. Nggak, jarang banget produsen HP buat desain HP kayak gini ya. Sharkbasio kayak gini. Agak aneh, terus juga agak unik lah, unik aneh. Tapi kalau bagi gue agak aneh sih. Oke, tapi di samping itu overall untuk yang pemakaian itu lancar, bagus, nggak ada nge-lag. Terus juga kameranya, kelebihannya di kamera udah bisa 4K ya. Sama kayak ada apa ya, Aquos apa ya lupa asap, udah gue lupa juga, Aquos apa gitu ya, dia juga 4K tuh. Nah ini untuk review lengkapnya ada deskripsi. Terus juga main gamenya juga lancar. Kelemahannya, kelemahannya tadi kan kalau tampilan itu tergantung persepsi masing-masing ya. Kalau kelemahannya ini, gua liatnya kayak gini ya. Lu lihat nih, ini Android apaan? Ini gua udah ganti ya, udah gua ganti launchernya udah gua ganti. Tapi masih kayak gini, nah ada apa ini? Kayak menunya itu ini ya guys nih. Nah, tampilan itu kayak aneh gitu nah ini wifi sebagainya aneh. Kita buka settingan ya. Nah ini kita buka settingnya. Nah lihat guys, nah ini tampilannya gini. Apaan? Oke, kita klik di sini. Nah, ini belum gue matiin berapa hari ini, agak ngelag sedikit ya, tapi kalau main ini selancar sih. Nah ini, nah lihat, nah tampilannya tuh agak aneh ya, dibanding biasa. Tombolnya gede gitu kan. Nih ada zoomnya. Oke ya, ini HP apa untuk kakek-kakek. Ada tombol zoomnya, jadi kalau membaca berita gitu ya, membaca website, nggak bawa kacamata plus gitu ya, yang rabu-rabu, nah misalnya ini. agak aneh, tapi overall ini HP cukup bagus lah ya, dibandingkan
yang tadi. Nah, oke, kita urutkan ya. Nah, ini menurut gua paling bagus di antara sebelumnya. Ini yang kedua, sorry. Ini yang kedua, ini yang ketiga, oke. Ini yang keempat. Nah, ini buang aja ke laut. Oke, jadi ini guys ya, nih ada 1, 2, 3, 4. Urutannya di sini. Kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Kenapa gue lebih milih Sony kalau tampilan kecil gini? Karena overall ini bagus sih dalamnya, dan juga tampilan itu nggak aneh kayak gini, lebih elegan gitu ya, kotak. Apalagi kalau versi yang big ya, ini lebih bagus guys. Oke, kita lanjut ke HP selanjutnya guys. Nah, lanjut lagi ke HP yang ini bagus nih. Fujitsu ya, sorry. Fujitsu Aeros. Nah, ini Fujitsu Aeros juga. Tadi kan Fujitsu Aeros, tapi ini tipenya Fujitsu Aeros F05J. Nah, oke. Dari luar, tampilan luar. Ini kalau bersih itu bagus ya. Kalau masih baru bagus. Tapi kalau build-nya ini ya, ini udah lecet nih, kelihatan. Nah, lecet kayak gini. Kasar banget ya dibandingkan yang tadi ya. Nah, nih. Nah, jauh banget kan. Ini lecet-lecetan gitu ya. Nah, ini masih mulus ya. Nah. Kalau yang Kyocera tadi tuh masih bagus nah. Kan? Kalau ini lecet build-nya ya. Oke. Kameranya di sini ya. Satu, terus juga depan satu. Kalau secara tampilan tuh sih oke sih gitu ya. Kalau lagi tutup begini. Kita ini. Nah, ini ya guys ya. Nah, dari tampilannya seperti itu. Oke, sebenarnya nggak ada masalah, ini juga bagus sih sebenarnya. Nah, terus juga ini ya. Ini kalau kelebihannya dulu deh. Kelebihannya itu ini baik bisa main PUBG, Mobile Legends lancar ya, ngelancar, terus juga nggak nge-lag, masih lancar. Tetap main Genshin Impact ini nggak recommended, oke, nggak bagus. Nah, terus juga kamera itu bagus sih, walaupun sebenarnya nggak sebagus Sharp Basio ini ya, tapi masih lumayan 16 mega untuk foto-foto selfie, terus juga ini masih oke lah gitu ya untuk pakai harian. Terus juga ini lancar, tapi kelemahannya, nah ini sewaktu gua buka WA ya, terus juga gua mau copy paste pesan itu nge-lag kayak gitu ya, sering force close dia kalau pesannya terlalu panjang gitu ya. Nah, itu satu masalah itu. Kemudian kalau main game, kalau HP-nya kepanasan ini juga sering force close guys. Kalau kepanasan ya, dan baterainya itu lemah di bawah 20%. Nah, itu rentan force close. Terus juga nggak enak ya kalau tiba-tiba kita main terus juga langsung keluar, kan nggak enak ya. Nah, jadi tapi ini lancar ya dibandingkan dibandingkan Kyocera Quad. Ini lebih bagus dibandingkan ini. Gue lebih suka ini sebenarnya, tapi ini juga lancar sih. Ini lebih suka ini, walaupun ini lebih bagus kameranya. Apa ya, kayak aneh ya tampilannya, gue balik lagi ke sini, aduh, tapi lancar sih. Dibandingkan ini 11-12 lah ya menurut gue sih. Ini lebih suka ini sebenarnya, tapi Sony ini ya, tapi ini kecil. Kalau versi big mungkin gue lebih suka ini. Nah, overall ini lancar, bagus, tapi itu kelemahannya waktu baterainya lemah, terus juga kalau kepanasan dia akan force close.
harganya ini di harga 500 ribuan. Mau searching ya beli di Shopee. Kalau gue beli di Shopee, itu nama store-nya nggak salah Bang Beno ya, Bang Beno, searching aja atau searching aja Fujitsu Eros F05J. Oke, F05J. Full untuk full reviewnya ada di deskripsi. F05J, store-nya itu di Bang Beno. Itu ada garansi nggak salah gua, kalau misalnya nyampe nya dalam keadaan cacat atau rusak atau mati ataupun sebagainya, bisa di retur, oke, dibalikin. Oke, jadi itu ini HP-nya bagus sih kalau menurut gua urutannya. Oke, balik lagi ke sini, 1 2 3 4 5. Oke, kita lanjut ke HP selanjutnya guys. Nah guys, ini lanjutan dari HP yang tadi, itu mirip-mirip ya. Ini tampilannya mirip banget nih guys. Tuh lihat nih, kalau disandingkan itu nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Ntar gua ambil dulu guys. Nih, mirip banget nih, lihat nih. Nah, mirip banget tampilannya guys. Tadi ya, ini tadi ya, Fujitsu F05J mirip dengan ini, beda nih tapi guys. Ini Fujitsu F03H. Ini tampilan belakang nih, belakangnya mirip, depannya mirip, ukurannya sama, oke. Nah tapi di pinggirannya agak beda dikit nih pinggirannya. Ini ada gelujuk-gelujuk dikit nih, apa nih? Nah ini nggak ada bawaan pabriknya ya. Oke, ini ada tulisan Eros kalau yang F03H, F03H. Ini ada tulisan Eros. Kalau yang 5J enggak. Nah, ini mirip tapi beda. Mirip, serupa tapi tak sama ini guys. Kalau yang ini yang tadi ya, yang awal tadi itu bagus. Kalau ini juga bagus. Main PUBG juga bisa, Mobile Legends lancar juga. Free Fire apalagi nggak usah tanyakan, tuh pasti lancar pakai 2 HP ini. Nah tapi ini kalau dibandingkan dengan 2 ini lebih sering force close kalau misalnya baterainya lemah. Oke, penyakitnya sama tapi ini lebih cepat lah ya, nggak tahu gua apa, kadang misalnya masih 30% itu kadang first close tiba-tiba ya. Tapi kalau masih baterainya full, 70, 80, 60, 50 masih bisa, masih bagus. Tapi dia tuh 30 ke bawah lah gitu ya, lebih sering false close. WhatsApp pun juga kalau misalnya kebanyakan gitu ya, nge-like deh, nge-like tuh. Nah jadi duanya sebenarnya bagus, mirip-mirip, spesifikasinya mirip, tapi gue lebih senang yang F05J karena lebih jarang false close dibandingkan F03H ini. Nah ini mirip ya. Oke, ini kurang lebih sama, harganya juga beda dikit, beda 15.000 atau 10.000 ya. Nah gue juga lupa nih mana yang mahal, tapi di kisaran angka 590.000 guys. Oke, kita lanjut ke HP selanjutnya guys. Oke guys, lanjut ke HP selanjutnya ya, itu ada Xiaomi Redmi 9C. Oke, gue pernah nge-review juga Redmi 9C ini, tapi gue nggak main gamenya kemarin. Gue tes cuman PUBG, Mobile Legends, sama Need for Speed. Tapi gue belum nge-review Genshin Impact. Oke, ini memorinya 464 ya, memorinya 464. Overall ini HP-nya Redmi 9C ini itu bagus ya, tapi selama sebulan gua pakai
dan memorinya gue pakainya untuk menyimpan data ya sebenarnya. Menyimpan apa sih, banyak foto-foto video-video juga di sana ya, gue tumpukin di sana. Itu nge-lag ya guys, aduh kacau nih, nge-lag dia padahal masih ada sisa ya. Nah terus juga apa ya, SIM-nya itu kemarin tuh kadang kebaca, kadang enggak. Nah itu yang gue bingung. Dan pernah sekali ya, gue nggak ngejelek-jelekin. Mungkin beda ya HP yang kalian punya juga 9C kan, mungkin jadi lebih bagus ya. Tapi gue nggak tahu di dapatnya sialnya ya. Kemarin itu sempat apa, error sendiri gitu guys. Muncul stucknya di logo, stuck di logo Xiaomi. Terus gua itu lagi apa, apa nih, gua install lagi itu kurang lebih, gua install lagi, gua daftar lagi user apa nya lagi kan, gua daftar lagi, gua baru kayak di baru lagi gitu guys, kosong semua gitu ya. Nah itu kemarin masalahnya, nggak tahu tiba-tiba kayak gitu baterainya habis, tiba-tiba langsung ngeblank gitu, stucknya di logo. Tapi bisa diatasi waktu gua install ulang lagi HP-nya nih, Redmi 9C. Kameranya tuh kurang bagus, gue jujur ya, kurang bagus kameranya. Kalau kalian mau kamera ya nggak kurang lah, ini 13 megapiksel ya, walaupun ada AI triple kamera, ada 5 megapiksel. Selfie-nya juga kurang bagus selfie, tapi untuk pemakaian biasa-biasa saja masih bisa lah ya. Nah ini kan MediaTek Helio G35 ya ininya ya, prosesornya octa-core 2,3 GHz. Untuk main Genshin Impact itu hanya lancar di awal, oke? Tapi kalau udah lanjut sampai terus-terusan itu nge-lag guys, oke? Nge-lag patah-patah gitu lah ya. Tapi masih bisa dimainkan, masih bisa, tapi nge-lag. Tapi masih bisa, masih bisa ya. Nah ini Redmi 9C, itu sih kelemahannya. Kelebihannya ya kayak HP ya. Kalau mau main game di Mobile Legends masih bisa lah kalau Redmi 9C. Terus juga harganya juga murah ya, 1.500.000 tuh dapat yang RAM 4GB, memori 64. Nah itu dibandingkan dengan merek sebelah itu lebih murah ya dibandingkan sebelah. Nah dibandingkan juga Infinix itu pun juga lebih murah tapi lebih bagus ya Infinix. Nah ini oke, nanti kita lanjut ke review Infinix ya. Ini Redmi 9C. Satu lagi Redmi 9T itu gue lagi nggak megang HP-nya ya, karena kemarin waktu gue review itu bukan punya gue sendiri sih, karena punya adik gue. 9T itu gue review Redmi 9T, gue bandingin antara Redmi 9T dan 9C. Tapi gue nggak dapat videonya, gue bandingin aja. Ternyata harganya, harganya dulu ya. Harganya itu lebih mahal 9T 200.000 nggak salah, 200.000-an lah ya. Lebih mahal 9T. Kameranya itu lebih bagus 9T. Kamera bagus 9T. Terus untuk kelancarannya itu kurang lebih mirip lah ya. Mirip. Nggak ada terlalu beda ya. Nggak terlalu beda. RAM-nya juga sama 464. Memorinya 64 GB, kurang lebih mirip. Main PUBG lancar, oke? Pasti. Mobile Legends lancar. Tapi gue coba Genshin Impact. Nah itu reviewnya ada di deskripsi guys. Tuh Redmi 9T, buka di deskripsi. Itu gue tes game Genshin Impact. Nah patah-patah patah-patah, nggak lancar guys main Genshin Impact ya. Itu masih apa ya, agak kecewa gue sama 9T ya. Gue harapannya tuh 9T itu lebih bagus daripada 9C ini ya. Tapi kalau overall mirip sama aja gitu ya. Cuman tampilannya ya fisiknya lebih bagus sih, bagus sedikit. Terus layarnya juga lebih elegan dikit lah gitu ya, agak gede dikit. Tapi itu
masalahnya dalamnya, isinya itu sama aja. Kalau main Genshin Impact pun juga nggak lancar. Aduh, nggak lancar itu. HP-nya harganya lebih mahal tapi nggak lancar, nggak sesuai harapan dibandingkan Redmi 9C. Mending kalau beli 9T ya mending Redmi 9C aja gitu ya. Tapi kalau mau beli kameranya ya udah beli Redmi 9T. Tapi kalau nggak terlalu pakai kamera, biasa-biasa aja pakai kamera hari-harian gitu ya, bukan selebgram gitu ya, nah udah Pak 9C aja. Ngapain nggak beli yang lebih mahal 200.000 tapi lo bisa sama aja gitu. Mending Redmi 9C 1.500 ya, 1.500, 1.500.000 itu sejuta berapa, beda 200-300 ribuan. Oke, kita lanjut ke HP selanjutnya guys. Oke guys, kita lanjut ke HP selanjutnya, itu adalah Infinix Hot 10s. Infinix Hot 10s. Mana HP-nya? Bro, mana HP-nya bro? Hot 10s. Ini yang gua pakai lagi ngerekam ini. Ini gua ngerekam pakai HP Infinix Hot 10s. Walaupun kamera videonya tuh nggak 4K ya. Ini gua pakainya di sengaja gua nggak hidupin lampu ya, biar kalian lihat kalau di ruangan yang agak gelap ini kayak gini hasilnya guys. Gua rekam video kayak gini. Tapi ini bukan 4K ya, bukan 4K. Nah, ini gelap. Ini kasih terang lampu di jendela nih kayak gini nih. Gue tutupin lagi badan gue, nah kayak gini. Tempat gelap ini bagus bagus ya, bagus artinya nggak gelap banget gitu ya guys ya. Ini masih bagus Infinix Hot 10s. Kemudian untuk kamera ini belum 4K tapi sudah 2K ya. Ini video udah lumayan bagus. Gua ngerekam juga pakai ini tapi nggak stabil. Jadi pakai, kalau mau ngevlog tuh harus pakai ini ya, stabilizer ya, kalau mau outdoor. Tapi kalau mau ngerekam kayak gua aja pakai tripod aja udah oke lah gitu ya, nggak gerak-gerak gitu ya. Nah terus game, kita kemarin pernah coba review ini, tes game Infinix Hot 10s. Videonya ada di deskripsi. Itu kita coba PUBG, nggak PUBG sih, Mobile Legend, karena ini kan brandingnya tuh Mobile Legend kan, bang ya, di kotaknya aja udah Mobile Legend. Kotaknya tadi gue cari-cari nggak tahu kemana ya, bingung gue mana ya, gue cari dibuang nggak ketemu. Tapi jujur ini gue ngerekam dari Infinix Hot 10s. Nah itu lancar gue main Mobile Legend pasti, karena brandingnya adalah Mobile Legend, ada tulisan legendary kalau yang versi Mobile Legend yang legendary. Tapi gue bukan yang legendary ya, kayak alay gitu ya, gue lihat nggak tahu persepsi masing-masing lah ya gitu ya, ada tulisan legendary. Terus ini bukan yang tipe NFC, ini tipe yang biasa nggak ada NFC. Harganya itu 1.700.000. Itu gue beli di official store di Shopee, Shopee. Jadi tinggal kalian buka Shopee, searching aja Infinix official store, nanti muncul, tinggal beli di sana. Kalau beli tempat lain juga boleh gitu ya, tapi gue kalau beli itu nggak tempat yang meyakinkan lah gitu ya, official store yakin gitu ya, karena dari langsung dealer resminya. Nah Mobile Legends lancar lagi. Gua juga kemarin ngetes Genshin Impact guys ya. Genshin Impact itu sangat mengejutkan. Kenapa sangat mengejutkan? Karena ini lancar guys, main Genshin Impact lancar. Oke ya, di HP dengan harga 1.700.000 dibandingkan Xiaomi 9T gitu ya, 9T atau 9C, ini jauh lebih mantap guys. Oke, ini jauh lebih mantap. Infinix Hot 10s itu lancar banget gua main Genshin Impact, sampai baterainya juga ini ya agak lemah gitu ya, masih lancar juga guys. Ini gua ngerekam, tau nggak guys ya, ini ngerekam di
baterai yang sudah sekarat nih, udah 3% nih kayaknya. Udah 3%, udah sekarat nih baterainya. Gue masih ngerekam nih guys. Ini mantap nih HP-nya. Baterainya juga keunggulan nih guys. Baterainya Infinix Hot 10S ini 6000 mAh. Oke, 6000 mAh. Lu bisa, gue seharian kadang lupa ngecas ya. Aduh, lupa aja ngecas. Ini gue ngecasnya kemarin pagi loh sebenarnya. Ngecasnya kemarin pagi, bukan tadi pagi, kemarin pagi ngecasnya. Jadi baterainya itu kuat banget guys ya. Terus satu lagi, apa lagi kelebihannya ya? Kameranya lumayan oke. Nah, terus juga ada flashlight lah, 2 di depan. Kamera depan tuh ada 2 flashlight, nah, kiri kanan. Jarang loh, kadang HP ini kan nggak ada flashlight depannya ya. Nah, ini juga nggak ada. Tapi kalau Infinix Hot 10S ini 2 flashlight di depan. Jadi kalau selfie malam hari, selfie di ruangan yang tertutup, yang gelap, itu bisa karena kamera depan juga lumayan bagus, terus juga ada flashlightnya, jadi mantap lah. Nah, kelemahannya selama gua sebulan make Infinix 10S itu overall nggak ada kelemahan. Ada kelemahan ya, apa ya kelemahannya? Nggak ada ya, bagus lah pokoknya, nggak kerasa ya. Sebulan ini belum ada kelihatan kelemahannya. Belum ada kelihatan kelemahannya. Tapi ini kemarin kan dapat bonus ya, bonus hard case kayak gitu ya, pelindung HP-nya. Itu bahannya plastik dan lecet-lecet loh guys. Bahannya kurang bagus ya, lecet-lecet ya di belakang itu. Jadi beli aja lagi lah hard case-nya atau soft case-nya. Kemudian ada pelindung layarnya itu kemarin juga kurang bagus, kayak yang murahan harga 7 ribuan 5 ribuan ya, nggak bagus ya. Jadi gua nggak gua pasang lah, beli yang baru aja yang Gorilla Glass beneran, jadi lebih bagus. Itu nggak bagus. Oke, itu yang bonusnya nggak masalah ya, tinggal beli lagi ya. Tapi overall bagus. Terus kelemahannya apa ya, ini Infinix 10S nih kayak kalau setahu gue belum ada celahnya ya di sini. Frame rate-nya juga 90 fps, main gamenya juga lancar, PUBG, Mobile Legends dan Genshin Impact lancar, benar. Gue juga nggak bohong nih. Jadi kok gue bohong juga ini dosa juga ya kan. Gue tadi kan juga jujur ya, di HP sebelumnya kan gue jujur juga tadi gue review kan, ini jangan beli, dibandingkan. Oke, kita bandingkan Redmi 9C, 9T dan Infinix Hot 10S. Gua rekomendasi Infinix Hot 10S. Itu game lancar dan semuanya lancar. Dibandingkan 9C, kameranya lebih bagus. Dibandingkan dengan 9C, Infinix lebih bagus performanya. Dibandingkan 9T, kameranya juga 11-12. Bagus juga Infinix Hot 10S. Nggak kalah dengan 9T. Dan ini juga depannya ada 2 flashlight. Oke, nah jadi itu untuk Infinix Hot 10S yang lebih, kalau gua nilainya tuh di atas 9C dan di atas 9T. 9C dan 9C. Oke, kita lanjut guys. Oke guys, kita lanjut ke HP selanjutnya ya. Ini ada HP dengan harga 700-an ya. Ini dualnya harga 700-an. Itu RAM-nya itu sudah 3 GB guys ini. Oke ya. Nanti gua kasih tahu tipenya apa. Ini storage-nya ya, ini ya, yang ini. Oh sorry. Memorinya nih. RAM-nya udah 3 GB ya. Ini juga. Nah, ini juga 3 GB. Kan kelihatan kan? Nah, ini 3 GB. Terus juga memorinya itu udah 32 GB, guys. Nah, nih. Sorry. Kok memori? Storage. Nah, ini udah. Nah, udah 32 GB, guys ya. Nah, kelihatan. Oke. Nah, ini
salah satu apa ya, brand dulu terkenal ya, dulu terkenal. Tapi sekarang udah nggak ada di Indonesia ya. Tapi ini versi Docomo-nya guys. Ini Sharp Docomo Aquos. Ini bezel-less nih guys, nih kelihatan nih. Nah, bezelnya tuh kecil banget nih guys. Nah, kelihatan ya bezelnya tuh. Kecuali bawahnya, kameranya di bawah nih. Ini Sharp Docomo Sharp Aquos SH03G. SH03G ini. Tahu nggak guys, gua ada satu channel ngerekam pakai HP ini. Kenapa gua rekam pakai HP ini? Ini memang kameranya tuh, videonya tuh udah support 4K loh guys. Nah, ini udah 4K, jadi bagus. Nah, nama channel itu Lahamania ya. Kalau kalian searching ya, searching aja Lahamania. Dari video pertama sampai video ke 80-an sampai monet ya, sampai menghasilkan itu gue pakai HP ini aja, pakai HP Sharp Aquos SH03G. Jangan salah ya, karena ada yang mirip juga. Nah, ini SH03G. Terus juga HP ini kelebihannya selain kamera juga memorinya juga 3 GB, RAM-nya RAM-nya 3 GB, memorinya 32 GB. Udah lumayan lah, harga 700 ribuan ya guys ya. Terus juga ini apa ya? Lancar sih, lancar. Tapi ini ada kelemahan ini guys. Ini tapi kalau baterainya itu udah 20% ini nge-lag super parah nge-lagnya guys. Jadi kalau di bawah 20% lebih baik langsung di charge, karena nge-lagnya tuh bikin ngeselin. Gak bisa dipakai-pakai gitu ya, cuma bisa ngechat, chattingan doang. Itu pun. Nah, kita lanjut lagi nih guys ya. Ini selain baterainya tuh kurang bagus. Kalau misalnya 20% ke bawah. Terus juga kalau kalian belinya, hati-hati juga guys. Kalau belinya tuh banyak sih. Ada beberapa seller juga yang ngejual baterainya itu kurang bagus guys ya. Terus juga baterainya itu susah dicari gitu. Nah, ini kelemahannya. Tapi secara performa ini bagus. Tapi kalau mau beli ini ya sekalian beli baterainya lah guys ya. Atau ada seller yang jual baterainya sekalian yang masih bagus, nah itu nggak masalah. Nah, selanjutnya ini ada Sharp Docomo juga, mereknya Aros NX F04G. Aros NX F04G ya. Nah, ini juga RAM udah 3 GB, kurang lebih mirip ya. Untuk main game ya, ini kedua-duanya sama, bisa main Mobile Legends, PUBG itu lancar ya. Ini kan udah gua install nih kan. Tapi secara ini belum gua review ini HP dua HP ini belum gua review. Tapi gua masukin di video ini aja biar kelihatan nih, kita evaluasi bagus nggak gitu ya. Nah, tapi ini keduanya belum support lancar main Genshin Impact. Nah, itu masih belum lancar ya, masih bata-bata. Jadi kalau untuk main PUBG Mobile Legends nih support. Memorinya juga main 3 GB ya dengan harga 700 ribuan. Ada juga yang seller ngejualnya 600 ribuan. Nah, tinggal dicari di Shopee gitu ya. Di searching aja mereknya Sharp Aros NX F04G dan Sharp Aquos berapa tadi? Lupa gue ya. SH03G. Nah, itu. Nah, tinggal di searching aja. Terus juga kalau yang ini ada nama seller yang recommend itu Bang Beno ya, ngejual ini. Minta aja yang mulus, baterainya masih bagus gitu ya. Ini baterainya pun juga masih bagus sih.
Nah tinggal diminta ke sellernya cari yang baterainya paling bagus. Nah itu, nah ini juga kameranya walaupun nggak sebagus yang sebelah ini juga udah lumayan lah ya, untuk 13 megapiksel, standar lah ya, standar biasa sekarang. Tapi overall kedua-duanya ini, HP kedua-duanya ini bagus guys. Apalagi untuk main game ya, PUBG, Mobile Legend gitu. Nah, terus juga ini kalau yang ini kelebihannya bezel-less. Kalau ini kan masih kelihatan bezelnya ya. Kameranya di sini ya. Nah, kameranya bawahnya juga sama bezelnya, kurang lebih tebalnya mirip-mirip ya. Dimensinya juga kalau yang ini lebih lebar, lebih keren ya, lebih lebar. Ini lebih slim. Yang belakangnya tampilannya. Nah ini, kalau yang ini udah ada support fingerprint guys nih. Ini fingerprint. Nah tapi ini belum ada nih, belum ada fingerprintnya. Nah terus juga kalau yang beli ini guys ya, ini minta sellernya ada tutupnya nih. Ini kemarin gue beli nggak pakai tutup ya, karena nambah biaya berapa gitu. Murah sih, sekitar 20.000 kan. Tapi kan gue nggak terlalu pakai banget ya. Yaudah gue beli nggak pakai tutup ya. Nah tinggal minta ke sellernya pakai tutup ini ya. Jadi nggak ngebolong kayak gini guys ya. Jadi ada tutupnya. Nah terus juga ada antenanya sebenarnya ini. Tapi kan gue beli yang versi yang minim sih, versi yang minim, jadi nggak ada antenanya. Tapi kalau diminta sellernya ada sih, dia ada stok antenanya kok. Nah kalau yang ini hati-hati, ini juga kadang ini longgar juga sih sebenarnya untuk ininya. Nah ini kan kayak rentan gitu ya, rentan lepas gitu ya, tapi masih tahan, masih bisa nahan ya gitu ya. Nah karena putus ya kayak gitulah pokoknya. Ini hati-hati ya, rentan ya, ini masalahnya satu lagi secara fisiknya. Nah gitu. Terus kelemahannya apalagi ya, baterainya gitu ya, baterainya susah dicari. Terus juga kalau di bawah 20% tuh kurang bagus guys, nggak tahan dia kalau di bawah 20%. Tapi overall secara performa ini bagus, PUBG bagus, main Mobile Legend juga bagus. Tapi main Genshin Impact patah-patah ya. Nah ini nanti paling gua review nanti ya, setelah video ini mungkin kalau sempat ya, saya gua review ini satu-satu, kita bedah lagi nih HP keduanya, Fujitsu Sub Aquos dan Fujitsu Aeros. Ini Fujitsu ya, sorry, Fujitsu Aeros. Oke, segitu aja untuk review 2 HP ini. Oke guys, jadi segitu aja reviewnya ya guys ya. Baru nge-review HP yang sudah pernah gue pakai dan itu selama beberapa bulan, sebulan sampai 6 bulan yang pernah gue pakai. Hasilnya Infinix Hot 10s masih baru juga sih sebenarnya, tapi itu bagus sih dibandingkan semuanya. Harganya pun juga 1.700.000. Kalau kalian budget 1.700.000 ya tinggal beli Infinix Hot 10s. Tapi kalau budgetnya cuma 500 yang tadi ada awal-awal tadi kayaknya buat review, silahkan balik lagi videonya ditonton apa kelebihannya kekurangannya. 500-an ada, yang 300 ribuan tuh jangan dibeli. Oke, jangan dibeli. Yang 4 ribuan itu ada tadi gua sebutin kelemahannya, kelebihannya, silakan kalau sesuaikan budgetnya. Kalau ada 7.700 tinggal beli Infinix dibandingkan yang dua tadi Xiaomi 2 tadi ya, itu lebih baik Infinix, jujur ya.
tergantung eh, tergantung budget. Oke. Oke, selanjutnya kayaknya itu aja deh. Nggak ada lagi ya. Jadi segitu aja review eh, barang murah di episode kali ini. Sampai ketemu di review. Ya.